Rekaman percakapan telepon Teddy Minahasa ke ayah Dodi Prawiranegara didengarkan dalam persidangan. Halo? Halo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, dari mana nih? Assalamualaikum. Terus? Halo? Halo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, dari mana nih? Pak, mohon izin saya Teddy Minahasa. Ya. Ada apa? Halo? Halo? Ya Pak. Halo. Iya? Saya Teddy Minahasa Pak, yang ada masalah dengan Dodi. Iya, ada apa? Itu saudara bapak ya? Maksudnya? Maksudnya biar Dodi satu kubu sama saya Pak, semua biaya saya handle. Ini Mas, saya ini punya penyakit jantung ya. Dari mulai kejadian, saya tuh udah nggak boleh nonton TV, nggak boleh dengar apa-apa. Sekarang ini yang nangani itu istrinya. Oh, saya telepon Ama saja kalau gitu ya. Iya. Jadi begini, waktu saya gagal Pabrik sabu. betul. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya udah minta maaf, katanya Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim kita kawal ya, bilang aja buy one get one. Kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Maksud saudara membuat itu apa? Ini kan antara pimpinan yang serius dan bawahan yang serius. Maksud saudara, saya minta saudara jujur sekali. Maksudnya apa itu? Pertama, maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya yang apakah dia bermain-main atau tidak. Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Karena fakta di lapangan saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Rekaman percakapan antara Irjen Pol Teddy Minahasa dengan Maman Supratman, ayah dari ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara, diputar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Maman Supratman dihadirkan sebagai saksi atas kasus peredaran narkotika yang menjerat anaknya tersebut. Persidangan dilaksanakan di ruang sidang 1 Kusuma Atmaja PN Jakarta Barat. Kuasa hukum AKBP Dodi Prawiranegara, Adril Fiaripurba, memutarkan bukti intimidasi yang dilakukan Teddy Minahasa terhadap kliennya melalui rekaman suara dari handphone. Dalam bukti rekaman pertama terdengar suara Teddy Minahasa TM menelepon Maman Supratman MS. TM, halo, assalamualaikum Bapak. MS, waalaikumsalam, dari mana ini? TM, Pak, mohon izin, saya Teddy Minahasa. MS, ada apa? Halo. TM, iya Pak. Halo, saya Teddy Minahasa Pak, yang ada masalah dengan Dodi. MS, iya, ada apa? Maksudnya? TM, maksudnya biar Dodi satu kubu sama saya Pak, semua biaya saya handle. MS, ini Mas, saya ini punya penyakit jantung ya, dari mulai kejadian, saya tidak boleh nonton TV, tidak boleh dengar apa-apa. Sekarang ini yang menangani itu istrinya, Rahma. TM, oh, saya telepon ama Rahma saja kalau gitu ya. Bapak percayakan saya juga tidak akan ya apa ya menekan Dodi, tidak Pak. Saya tetap bantu juga. Bapak yang sabar ya Pak, saya hubungi ama, Pak. Saya anak Pak Sugiri juga Pak, kawan Bapak. Sugiri almarhum 73, MS, ya. Sugiri, ya, saya ini Mas punya penyakit jantung ini Mas. Sejak kejadian seperti disambar geledek saya. TM, sabar ya Pak. Iya Pak, saya apalagi ini Pak. Jadi barang atau pelakunya itu dari Arif Pak, bukan dari saya. MS, yang ngurus semua ama Rahma itu. TM, ya Pak, saya hubungi ama ya Pak. MS, ya silakan. TM, matur nuwun Pak. Assalamualaikum. MS, ya, waalaikumsalam.
Sebagaimana diketahui, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa didakwa Jaksa Penuntut Umum JPU terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawira Negara, Syamsul Marif, dan Linda Pujiastuti Anita untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Dalam sidang hari ini tak hanya Maman Supratman, Rahma Dharma Putri Ama yang merupakan istri Dodi dihadirkan sebagai saksi meringankan. Diketahui sebelumnya, Irjen Pol Teddy Minahasa mengaku tidak merasa bersalah dalam kasus narkotika jenis sabu yang menjeratnya. Hanya, mantan Kapolda Sumatera Barat itu menyesali satu hal. Hal itu terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Awalnya Ketua Hakim John Sarman Saragih menanyakan ihwal perasaan Teddy terjerat kasus narkoba ini. Apakah saudara merasa bersalah? Tanya Hakim John. Sama sekali tidak, jawab Teddy. Apakah saudara ada merasa menyesal? Tanya John lagi. Saya menyesal karena satu hal, mengapa saya mengenalkan Linda Pujiastuti kepada saudara Dodi. Itu saja yang menjadi dampak semua ini, tandasnya. Dalam perkara ini Teddy Minahasa didakwa pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kasus ini bermula pada saat Polres Bukit Tinggi hendak memusnahkan 40 kg sabu hasil tangkapan. Namun Teddy Minahasa yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, diduga memerintahkan AKBP Dodi Prawira Negara yang kala itu menjabat Kapolres Bukit Tinggi, untuk menukar sabu sebanyak 5 kg dengan tawas. Penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Sebanyak 1,7 kg sabu telah diedarkan, dan 3,3 kg sisanya berhasil disita oleh polisi. Terdakwa kasus narkoba Linda Pujiastuti alias Anita mengklaim Teddy Minahasa meminta fee 100 miliar untuk meloloskan 1 ton sabu dari Taiwan. Bahkan, Linda juga mengaku pernah ke pabrik sabu Taiwan bersama mantan Kapolda Sumbar itu. Klaim Linda disampaikan pada sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kuasa hukum Linda, Adril Fiari Purba awalnya bertanya tentang pernyataan Teddy dalam BAP yang menyatakan dirinya diajak ke Taiwan oleh Linda. Di dalam BAP saksi Teddy dalam berkas terdakwa Linda, Teddy mengatakan kekesalan terhadap Linda ditipu di Brunei dan Laut China Selatan. Kemudian, izin saya kutip yang mulia, kemudian, kedua saya diajak ke Taiwan dan ditemukan dengan pabrik di sana. Pertanyaannya ke Taiwan dan ke pabrik dalam rangka apa? Ujar Adril kepada Linda, ke pabrik sabu, jawab Linda. Betul, jadi waktu saya gagal di Laut China, itu saya sudah minta maaf. Katanya begini, kamu kenal nggak sama bandar di sana, ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana. Kalau mereka mau kirim kita kawal, maksudnya gimana Pak Teddy? Ya bilang aja buy 1 get 1, dia bilang begitu, ujar Linda. Saya kasih telepon dulu ke sana. Saya tanya dulu, contoh Merex mau kirim ke Indonesia 1 ton, jadi 1 ton lewat, 1 ton kita tangkap.